pujian syukur kita hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Segala syukur kita naikkan pada Tuhan kita, Raja segala raja. Haleluya. Sama-sama katakan, pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku.
hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sorakan haleluya. Masih bisa lebih lagi untuk puji nama Tuhan. Amin. Mari yang siap puji nama Tuhan lebih katakan haleluya. Sama-sama yuk. Bangkitlah dan berkatakan berkat
sukacita pagi hari ini, katakan haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita saudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya beri waktu, kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan persembahan. Saudara bisa memberikan persembahan, bisa melalui amplop yang ada di kursi atau senderan Bapak Ibu Saudara. Maupun juga bisa scan QR Code yang ada di depan, atau nanti di PowerPoint ada QR Code yang jauh lebih besar ya. Baik, kita sama-sama angkat amplop kita, amplop persembahan kita. Untuk poin yang pertama, lalu poin kedua seterusnya, seperti biasa saudara bisa turunkan kembali ya. Kita mulai dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Hari ini kami datang di bait-Mu untuk berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami membawa korban pujian, korban syukur, persembahan sukarela, persembahan perpuluhan, dan hati yang taat. Semua kami persembahkan kepadamu sebagai bentuk kasih kami kepadamu. Kami berdoa untuk kesejahteraan Indonesia dan kota Surabaya. Kami percaya di bawah kepak sayap-Mu, Engkau akan meluputkan bangsa dan kota kami dari segala kekacauan, mara bahaya, bencana alam, dan malapetaka. Segala rancangan jahat iblis dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus dan digantikan dengan rancangan kebaikan dan damai sejahtera dari Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan semua pejabat pemerintahan agar Tuhan memberi hikmat dan kemampuan untuk bekerja dengan baik serta menghormati Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk gereja kami, untuk Bapak dan Ibu Gembala, untuk semua pelayan Tuhan, serta untuk semua jemaat Rehobot, agar Tuhan memberkati gereja kami dengan pertumbuhan dan pertambahan jemaat. Kami juga berdoa agar kami semua sehat jasmani dan rohani, sehati sepikir, satu hati satu tujuan, hidup kudus dan berkarakter Kristus. Kami membawa keluarga kami kepadamu dan mohon berkat darimu. Kami percaya bahwa pekerjaan kami diberkati, keperluan keluarga kami dicukupkan oleh Tuhan. Anak-anak kami dipenuhi hikmat Tuhan dan memiliki masa depan. Kami percaya Engkau memberkati orang-orang yang takut akan Engkau, baik yang kecil maupun yang besar. Kami percaya Engkau memberi pertambahan kepada kami dan kepada anak-anak kami. Aku dan keluargaku akan setia kepada Tuhan. Kami percaya apa yang kami doakan terjadi, digenapi dan dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, ya amin. Sekali lagi tepuk tangan yang keras bagi Allah kita saudara. Puji Tuhan, saudara dipersilakan duduk kembali. Saudara bisa memberikan persembahan nanti setelah kabar baik disampaikan ya. Dan sebelum kita masuk ke kabar baik, izinkan saya bawa saudara lihat satu tayangan video. Ini adalah video pelayanan KBS atau Kasih Bagi Sahabat yang sudah dilaksanakan hari Kamis kemarin. Silakan multimedia. Atau kita akan mengeluarkan, atau perbuatan kita akan seperti bagaimana kita mengenal Kristus. Ikut Tuhan Yesus.
Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu video pelayanan kasih bagi sahabat di hari Kamis kemarin. Dan saya mengucapkan juga terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah terlibat dalam pelayanan ini, dalam bentuk apapun. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara rindu melayani Tuhan dan juga melayani jemaat KBS, Saudara bisa tanya info lebih lanjut ke Ibu Gembala. Dan saya kira ini juga waktu atau tempat yang tepat untuk saudara bisa praktek firman Tuhan juga saudara ya. Karena tentu pelayanan ini butuh banyak tenaga, butuh banyak sumber daya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau mau aktif dalam pelayanan ini silakan bisa hubungi pihak gereja ya. Dan yang kedua ini pengumuman untuk anak-anak remaja, anak-anak pemuda. Boleh suaranya anak-anak muda katakan wuh. Cuma bagian sini karena memang di sini banyak anak muda ya. Yang di depan saya sepertinya ada anak muda tapi mungkin agak malu-malu gitu. Oke, enggak masalah. Nah, anak-anak muda, teman-teman remaja, teman-teman pemuda, yuk kita sama-sama join tanggal 18-19 April ada retreat Gospel of Christ. Ini reminder lagi ya Bapak Ibu Saudara dan juga teman-teman, minggu-minggu kemarin sudah disampaikan tanggal 18-19 April setelah ibadah Jumat Agung kita akan berangkat sama-sama. Dan mungkin kalau Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak remaja, pemuda, sebenarnya mau ikut ini, didorong ikut ini tapi kok masih bingung dengan antar jemputnya bagaimana? Oke Bapak Ibu Saudara, saya perlu infokan nanti kita berangkatnya sama-sama ya. Jadi dan berangkat sama-sama itu maksudnya dalam satu mobil atau satu bis. Jadi Bapak Ibu Saudara yang anak-anaknya mau diajak untuk ikut ini boleh banget ya Bapak Ibu Saudara, boleh sekali, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Nanti dijaga, pasti dijaga Bapak Ibu Saudara. Yang jaga nanti Bapak Gembala, bukan saya ya. Oke. Nah, nanti pasti dijaga Bapak Ibu Saudara, tenang saja ya. Fee registrasinya ada 150.000, kontak person dan link pendaftaran ada di situ. Dan ini pengumumannya juga sudah selalu diflorkan di grup GOC ya. Jadi sekedar mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak remaja pemuda, boleh didorong, boleh diajak untuk ikut retreat di tahun ini ya. Oh ya, by the way tadi saya cuma ngeforkan yang berangkatnya ya. Yang pulangnya nanti akan kembali juga ke sini dengan satu mobil, satu bis yang sama. Kurang lebih hari Sabtu sore Bapak Ibu Saudara bisa jemput anak-anak saudara di gereja ya, di gereja ini ya. Dan saya pastikan Bapak Ibu Saudara, anak-anak saudara bisa datang utuh. Tidak terpecah-pecah ya, utuh, semuanya utuh, puji Tuhan, oke? Dan tetap gemuk-gemuk karena pasti dikasih makan ya, oke. Dan Bapak Ibu Saudara mungkin kalau mau mendukung juga atau retreat ini silakan dalam bentuk apapun saudara dipersilakan. Mau ikut ibadah juga nggak apa-apa ya, tapi saya nggak bisa pastikan ada kasur atau karena anak-anaknya udah banyak juga. Nah, dan yang terakhir ada salam dari Bapak Gembala. Bapak Gembala biasanya kalau saya maju ke depan saya kasih salam dari Bapak Gembala, biasanya Pak Gembala lagi pelayanan. Tapi izinkan kali ini saya mau katakan Bapak Gembala lagi healing ya di luar negeri. Dan salam hangat, salam kasih buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Kenapa Bapak Gembala healingnya atau liburannya sekarang? Karena minggu depan sudah libur, Bapak Ibu Saudara yang liburan. Dan Bapak Gembala jaga di sini ya, jaga gawang di sini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mungkin mau liburan di hari-hari mendatang juga stay safe, tetap sehat, tetap semangat, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, baik kita akan sama-sama dengarkan kabar baik sekarang. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, salam KKMD, kami kian makmur di sini. Amin ya amin. Hari ini Junior Church ibadah di Ruko D11. Silakan beribadah anak-anak Junior Church setelah doa firman Tuhan. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang Rehobot Rumah bagi semua orang. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Nahasan Patadungan. Selamat melayani Pastor. Rehobot Women's Ministry Jumat kali ini diliburkan. Menara doa Rehobot Sabtu 29 Maret 2025 pukul 10 mengundang pendoa, pengerja pelayan Tuhan dan jemaat untuk mengikuti menara doa Rehobot di lantai 1. Ibadah Raya Rehobot Cabang Jemur Andayani Minggu 30 Maret 2025 digabung di tempat ini. Ibadah Raya Rehobot Pusat Minggu 30 Maret 2025, ibadah raya pertama akan dilayani oleh PDM Joy Ervian, ibadah raya kedua dilayani oleh PDM Andrianto, ibadah raya ketiga dilayani oleh PDM Israel Dongoran. Ibadah juga disiarkan secara online melalui YouTube GBI Rehobot Surabaya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Persembahan hari ini dapat dilakukan dengan dua cara, menggunakan aplikasi pembayaran online, scan QR Code yang ada di amplop persembahan
warna biru atau layar TV, atau memasukkan persembahan ke dalam amplop persembahan warna biru yang sudah disediakan di sandaran kursi masing-masing. Para diaken akan melayani Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Terima kasih, mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memberi yang terbaik, sambil kita siapkan hati kita sama dengan firman Tuhan. Dengan syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku.
Serahkan hati kami bagi-Mu Tuhan. Persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam-Mu Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami dekat, bawa ku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Mari saya undang saudara bangkit berdiri, naikkan syukur. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah, selamanya ku mengenalmu. Ku membawa inilah persembahanku untuk Yesus. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Yesus. Keseluruhan hati kami, keseluruhan hati kami, kami sembah Kau Tuhan. Kiranya hidup kami memuliakan nama-Mu, menyembah Kau Tuhan Sang Raja. Hanya itu kerinduan kami Tuhan. Ku sembah Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku sembahkan senang hatiku.
kekuatanku, menyembahmu Yesus. Setiap hatiku dan kekuatanku, menyembahmu Yesus. Setiap hatiku dan kekuatanku, menyembahmu Kita berdoa, biarlah dengan segenap hati kami dan kekuatan kami sungguh-sungguh mengabdikan diri kami sebagai orang-orang yang percaya sepenuh hati kami kepada Engkau Tuhan. Sehingga seluruh hidup kami boleh dijadikan suratan Kristus yang terbuka. Dan nama Tuhan harum lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan dapatkan nasihat firman Tuhan. Bantu kami untuk mengerti, karena kami ngerti kapasitas otak kami terbatas. Sementara kuasa Allah tanpa batas. Kuasa-Mu akan memampukan kami untuk mengerti dan memampukan kami untuk bertekad bulat melakukannya. Kami siap terima nasihat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Mari buka bersama dengan saya Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2, perikopnya persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, saya mau nanya Bapak Ibu, apa tujuan utama saudara beribadah? Apa tujuan saudara beribadah? Tujuan utama. Kita datang ke gereja, ya. Saudara cari apa di sini? Apa yang saudara harapkan dari ibadah ini? Ada yang berkata saya bisa menyembah Tuhan, muji Tuhan, baca firman, betul. Tapi bukan itu tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah kita boleh mengalami hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Nah, lewat ibadah ini Bapak Ibu kita mengerti mana perintah dan larangan Tuhan. Kita mengerti bagaimana untuk hidup benar sebagai anak Allah. Dan kita bisa mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Lewat ibadah ini kita bisa mengerti perintah dan larangan Tuhan. Lalu yang kedua kita bisa mengerti hidup benar itu seperti apa. Lalu yang ketiga kita bisa persiap diri untuk kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan Bapak Ibu bukan bicara masalah akhir zaman saja, tidak. Waktu nanti ajal menjemput itu kedatangan Tuhan. Nah, orang yang sudah ngerti ibadahnya betul pasti dia bisa persiapkan diri. Nah, kalau hal tersebut sudah dia lakukan, barulah didapati berkenan di hadapan Tuhan. Jadi seorang yang berkenan itu Bapak Ibu tidak tampak waktu ibadah, tidak. Tapi dalam kehidupannya sehari-hari. Amin saudara? Iya. Nah saya mau nanya, tanda seseorang itu Tuhan berkenan atasnya apa? Apa tanda bahwa Tuhan berkenan atas hidup seseorang? Ada 3. Yang pertama, doanya senantiasa diperhatikan dan dijawab Tuhan. Doanya senantiasa diperhatikan dan dijawab Tuhan. Mari buka di dalam Mazmur 91. Kalau Tuhan sudah berkenan atas hidup seseorang, dia doa, pasti Tuhan dengar, pasti Tuhan perhatikan. Dan tak pasti Tuhan akan bertindak. Kenapa? Perhatikan sini. Mazmur 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, berarti dia berkenan. Maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan apa saudara? Menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Karena hatinya melekat, waktu dia berseru, ku dengar, kuluputkan dia. Jadi yang pertama doanya pasti diperhatikan dan dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, tidak pernah mengalami jalan buntu karena Tuhan menyertai jalannya.
Tidak pernah mengalami jalan buntu. Coba lihat situ saudara, pada ayat yang ke-15 itu. Ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan aku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selama. Jadi tidak ada jalan buntu. Makanya saudara, kalau saya menghadapi jalan buntu, saya yakin itu bukan karena salah Tuhan, salah saya. Kenapa? Pasti ada hidup saya gak berkenan, itu udah pastilah sudah. Ini rumus firman Tuhan, rumus hidup kita. Amin. Ya. Tuhan tidak akan bekerja di luar firman-Nya, Dia hanya bekerja sesuai firman-Nya. Amin. Oleh karena itu pastikan langkah kita, keputusan kita sesuai firman Tuhan, maka kita akan mengalami pembelaan Tuhan. Itu iya dan amin. Terus yang ketiga, ciri orang itu berkenan di depan Tuhan adalah apa saja yang ia kerjakan pasti Tuhan buat berhasil. Itu udah pasti. Nanti bisa baca satu ayat itu saudara ya. Jadi kalau tanda orang itu dapatkan perkenanan Tuhan, yang pertama doanya senantiasa diperhatikan dan dijawab Tuhan. Lalu yang kedua, tidak pernah mengalami jalan buntu karena Tuhan senantiasa menyertai jalannya. Yang ketiga, apa saja yang dikerjakan Tuhan pasti akan buat berhasil. Nah, itu tanda bahwa orang itu berkenan. Hari ini akan belajar Bapak Ibu, ada 6 kebiasaan yang orang anggap itu wajar, akibatnya sering dilakukan, padahal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada 6 kebiasaan jemaat yang sering dilakukan dan dianggap wajar, dan akibatnya apa? Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau kita nggak berkenan, bagaimana kita bisa berhasil? Kalau kita tidak berkenan, bagaimana kita bisa temukan jalan keluar? Oleh karena itu saudara, mulai hari ini upayakanlah engkau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan. Nah, apa saja kebiasaan itu? Yang pertama, masih menyaksikan kekuatan Tuhan. Masih menyaksikan kekuatan Tuhan. Bukan masih ya, terlalu sering menyaksikan kekuatan Tuhan. Dan ini sering ditemukan dalam kebiasaan-kebiasaan doa. Buka Yakobus 1. Sekali lagi, ini kebiasaan. Sering dilakukan, dipandang biasa, tapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Katakan di sana, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kita bimbang, berarti kita masih menyaksikan kuasa Tuhan. Dan orang seperti itu Alkitab katakan, jangan pernah berpikir dapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan ini saudara seringkali kita temukan dalam doa. Apa contoh kebimbangan? Nah, saya menanya Bapak Ibu ya, arti percaya itu apa? Arti percaya tidak ragu sedikit pun. Tidak ragu sedikit pun. Jadi kalau kita berkata, saya sih percaya Pak, tapi itu berarti belum percaya. Tidak ada embel-embel tapi, itu tidak ada. Kalau kita katakan kalau masih ada kebimbangan, kita nggak dapat apa-apa dari Tuhan. Nah, contoh kebimbangan yang sering kita lakukan apa? Yang sering kali kita anggap ajar. Habis doa, kita masih mengeluhkan lagi yang kita doakan. Itu. Habis doa, kita masih mengeluhkan lagi yang kita doakan. Waktu doa mantap, Tuhan aku yakin Kau akan buka jalan dalam nama Yesus, amin. Tapi begitu buka mata, aduh, kenapa gini ya? Itu engkau matakan doamu sendiri. Amin. Berapa banyak kita begitu ya, masih mengeluhkan lagi. Saudara, saya mau beritahu, pada waktu kita doa menyerahkan masalah kita ke Tuhan, Tuhan tuh kerja. Hanya saja beliau kerja itu tidak kelihatan. Amin. Nah, kalau Tuhan lagi kerja jangan diganggu gitu loh. Tuhan tuh pasti kerja. Contoh, ini perlu banyak kesaksian. Saya waktu itu pernah masuk rumah sakit di Kelapasari, ini udah lama ya. Tahun berapa itu? Itu kena kenceng batu. Memang salah saya kebanyakan minum es teh, soft drink itu saudara ya. Nah itu pulang dari pelayanan Bojonegoro, tuh naik sepeda motor saya. Udah gak kuat, saudara, sempat pipis di pom bensin tuh, maaf, keluar darah udah kental. Itu sakitnya luar biasa saudara. Terus masuk UGD, terus dokter bilang, Pak ini hasil USG-nya, Bapak ini kena batu 0,9 cm sama 0,5 cm di ginjal. Saya lupa sebelah kiri apa kanan tuh lupa. Dan ini Pak nggak bisa pakai obat karena dia di dalam ginjal katanya. Saya juga ngerti posisinya. Dan ini nggak dilewati obat. Jadi mesti kalau nggak operasi laser. Saya
Nah, Bapak nggak bisa pulang Pak, ini udah kondisi ini masih opnam. Waduh, opnam sudah. Nah, waktu itu saya belum nikah, Bapak Ibu yang masih di mes pelayanan di Pasar Keling. Langsung masuk rumah sakit, ya opnam itu jam-jam 12 sampai jam 1 itu. Nah, terus biusnya boleh hilang. Sakit lagi sudah, itu baru setengah jam itu. Terus saya bel suster. Suster datang, ada apa Pak? Pak, Bu, suster tolong suntik lagi suster, sakit sekali suster. Loh, baru setengah jam Pak, itu 4 jam baru bisa suntik lagi. Harus tapi sakit sekali suster. Sakit, saya bilang gitu. Udah Bapak doa saja. Malah dia ngajarin saya doa. Bapak doa saja. Aduh. Akhirnya saya doa saudara, ya saya nggak peduli itu ada 6 orang di ruangan itu, saya nggak tahu kelas berapa itu. Tak tangking saudara, dalam MS keluar. Dalam batu keluar. Sampai 3 kali. Yang ketiga, dalam MS keluar. Saya menanya Bapak Ibu, waktu ketiga kali tangking itu apakah sakitnya hilang? Tidak. Masih ada, tapi tak diam ke mulut saya itu. Saya nggak ada kayak gitu, nggak ada. Tak tahan, kenapa? Saya yakin Tuhan itu kerja. Beliau kerja jangan diganggu gitu loh. Amin, udah. Akhirnya saya lama-kelamaan nahan, akhirnya tertidur. Nah, besok pagi dibangunkan sama suster, Pak tolong jangan kencing dulu Pak ya, nanti ada tes IVP. Kalau saudara di bidang kesehatan pasti ngerti lah ya, saya gak tahu panjang itu. IVP itu lebih detail lagi katanya, nanti dimasukkan cairan, lalu di ronsen begitu. Nah, waktu tes IVP, 2 batu tadi yang di dalam ginjal sudah di bawah tinggal 1. Ya, gak tahu gimana keluarnya saudara ya, itu mengecil. Waktu saya dengar tinggal 1 mengecil, langsung saya bilang, suster saya pulang paksa, saya udah ngerti obatnya kok. Akhirnya dokter urologi datang, loh Pak nggak jadi, enggak dok, udah ngerti kok, sudah di bawah kok, nggak dalam lagi kan? Iya sih, tapi ada. Langsung tangan pulang. Terus akhirnya pulang, minum obat ya apa, tinggal dapat tukin elixir Bapak Ibu ya, banyak itu. Terus akhirnya minum air hangat, 3 hari keluar, tak selesai. Nah, kalau misalnya saya di rumah sakit, aduh, apa terjadi? Mana? Saya ngalami begini banyak Bapak Ibu, banyak. Ingat kalau Tuhan sudah kita serahkan masalah kita ke tangannya, Tuhan pasti kerja. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ingat, begitu kita sering membiasakan ini, engkau sering menyaksikan kekuatan Tuhan, dan ini kebiasaan. Kebiasaan yang kedua, yang sering kita lakukan dan dianggap wajar. Malu mengakui imannya. Malu mengakui imannya. Buka Matius 10 ayat 32 sampai 33. Matius 10 ayat 32 sampai 33. Kebiasaan kedua yang sering kali kita anggap wajar padahal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan adalah malu mengakui imannya. Matius pasal 10 ayat 32 sampai 33 dikatakan di situ, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Malu mengakui dia adalah anak Tuhan, malu mengaku beriman kepada Tuhan Yesus. Nah saudara, biasanya orang yang malu mengaku imannya, sebabnya ada 2. Yang pertama, tidak mengerti firman. Ini biasanya terjadi kepada mereka yang malas baca Alkitab dan malas ke gereja. Otomatis dianggap apa? Semua sama aja kok. Atau yang kedua, cari aman. Nanti takut kenapa-kenapa. Wis bilang aja gak apa-apalah. Cari aman. Contoh, saya maaf kalau banyak nangani kasus Bapak Ibu yang berkaitan dengan poin-poin nanti. Kami pernah nangani pelepasan seorang bapak yang rupanya setahun yang lalu datang ke tempat kami pelepasan, tapi datang lagi dengan perut membesar. Bukan gendut ya, perut biasa, besar. Panas tolong doakan saya Pak. Ini perut saya makin membesar, sudah ditangani ada beberapa dokter internis, sudah endoskopi katanya nggak apa-apa, tapi kok makin sakit Pak ya, makin gede. Saya sama tim doa dan kita dapat, Roh Kudus bilang apa? Ini roh berkaitan dengan kekuatan kuburan, dunia orang mati. Bapak ada urusan apa dengan kuburan? Dia maju, udah ngaku aja lah Pak. Ada yang ngaku, rupanya 2 bulan lalu, 2-3 bulan yang lalu, salah satu kerabatnya, sepupunya dia meninggal. Rupanya dia dari semua keluarga besarnya, semuanya itu hanya dia yang Kristen. Yang lain belum Kristen. Ya masih orang seberang lah saudara ya. Jadi waktu acara pemakamannya, semua ritualnya dia ikut semua di situ. Ya itu Pak. Kau berarti sudah mendoakan Tuhan di situ. Tapi Pak nanti gimana saya sungkan? Sungkanmu itu. Malu dia mengaku kan?
Saya bilang, apa salahnya Bapak ngomong, Papa, Mama, Om, Tante, Koko, Cece, saya minta maaf, saya tidak bisa ikut ritualnya karena saya Kristen. Mungkin yang lain saya bisa bantu lah, mungkin konsumsinya, kelengkapannya, kan bisa ngomong gitu Pak. Memang itu kan keluarga mesti kita tanggung jawab, sama urunan lah. Apa bisa ngomong begitu? Ya sungkan Pak. Sampai saya bilang gini, keluarga yang kau sungkani, kau segani itu Pak, apakah ada memperhatikan perutmu yang buncit ini? Ada? Mana ada? Kau yang berjuang mati-matiin kan ini? Diam aja dia. Akhirnya saya bilang, udah gini aja Pak, kita minta belas kasihan Tuhan, karena kita sini sadar tidak ada hamba Tuhan yang sakti, tidak ada. Kita hanya minta belas kasihan Tuhan, Bapak tolong minta ampun sama Tuhan. Saya bersyukur Bapak Ibu ya, Tuhan masih sayang pada dia. Itu perut besar seketika itu langsung kempes. Dengan cara apa? Maaf, sendawa sama kentut, setengah jam. Saya bilang, Pak lain kali jangan coba lagi ya, kalau kau coba lagi mati kau. Banyak orang pakai alasan kan, loh kita kan mesti kasih. Saudara, kasih itu ada dua ya. Yang pertama mengasihi sesama, yang kedua apa? Mengasihi Tuhan. Yohanes 14:15 katakan apa? Barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, dia akan menuruti perintah. Dengan kita mengikuti seperti itu melawan perintah Bapak Ibu. Dan diakui memang habis secara ritual itu perutnya makin perutnya di situ awalnya sakit terus besar. Malu mengakui imannya. Ini kebiasaan yang kita anggap wajar, tapi itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga, duniawi. Duniawi. Buka Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hari ini kita akan banyak buka ayat Bapak Ibu ya, di pengajaran. Apalagi kebiasaan yang kita anggap wajar sehingga kita sering lakukan, padahal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiganya adalah duniawi. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Duniawi. Nah saudara, kalau saudara mendengar kata duniawi, apa yang muncul dalam benak pikiran saudara? Mungkin kita berpikir, oh itu yang dugem itu ya Pak, yang mabuk, yang hura-hura itu. Memang betul duniawi saudara, tapi pernahkah kita menyadari bahwa ada orang yang gak dugem, gak mabuk, bahkan mungkin khotbah, dia pelayanan tapi ternyata masih duniawi? Ada gak? Banyak. Apa yang membedakan antara kita dengan orang dunia? Bagaimana upaya kita mencari Tuhan, pola pikir kita. Pada waktu saudara ngambil keputusan tidak pernah tanya Tuhan, tidak pernah libatkan Tuhan, maaf, engkau duniawi. Buka Roma 12. Roma 12 ayat 2. Ini bukan bicara masalah kita khotbah apa tidak, tapi bagaimana kita kehidupan sehari-harinya, sama enggak kita dengan orang dunia. Nah kita lihat di sini bagaimana perbedaan orang dunia dengan warga kerajaan surga. Perhatikan Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa apa saudara? Dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Orang dunia mana ada istilah cari kehendak Tuhan. Orang dunia akan berkata apa? Aku rencanakannya ini harus terjadi ini. Aku maunya itu ya itu. Anak Tuhan yang sungguh-sungguh akan cari kehendak Tuhan. Ya dia akan cari Tuhan, apakah ini kehendak-Mu atau tidak. Nah seringkali kita nggak pernah seperti itu kan. Akhirnya apa? Menyesal, masalah jodoh, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, nyesal itu. Yang lebih parah sudah salah, nggak pernah tanya Tuhan, tapi nyalahkan Tuhan, itu lebih bahaya lagi. Saya pernah saudara ya ngisi satu persekutuan doa, itu punya teman saya. Nah habis ibadah, keponaannya konseling ke saya, masalah jodoh, seorang perempuan. Pak Nason, saya nggak ngerti Pak, minta arahan dari Bapak. Saya ini kan 3 bulan lagi mau kawin Pak. Nah, saya bawa dalam doa tentang masalah persiapan saya ini. Kalau saya bawa dalam doa yang lain-lain, topik yang lain, itu biasa. Tapi begitu saya bawa mengenai masalah persiapan saya mau kawin 3 bulan lagi, ini kok ada rasa yang nggak pas di sini ya. Itu kenapa ya Pak Nason? Waduh, ini aja deh ya, saya kurang tahu itu. Gini aja, coba nanti kamu doa, bilang sama Tuhan gini, Tuhan, kalaulah perasaan gak enak ini dari Engkau, tunjukkan Tuhan. Tapi kalau ini memang hanya perasaanku saja, aku patahkan, bersihkan dalam nama Yesus. Nah, kamu doa begitu. Nah habis itu saya diundang lagi di PD itu sekitar 5-6 bulan ke depan lah selanjutnya. Nah saya ketemu dengan dia. Saya coba gitu, gimana? Udah kawin ya?
Nggak jadi Pak. Oh, kok bisa nggak jadi? Dia cerita. Saya terapkan Pak apa yang Pak Nasun sampaikan Pak, dan akhirnya terbuka. Jadi kan dia tiap malam doa saudara ya, bagusnya nonton begitu. Dia doa bilang, Tuhan aku rasa gak pas Tuhan, kenapa? Tuhan tunjukkan Tuhan, kalau ini dari Engkau tunjukkan Tuhan ada apa. Tapi kalau ini hanya perasaanku saja, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Dia doa terus begitu. Tapi perasaan itu masih tetap ada. Sampai satu saat dia bilang, setelah seminggu kalau salah dia doa itu, tiba-tiba ada dorongan kuat dari hatinya untuk telepon tunangannya itu tengah malam. Tunangannya itu kos di Perak. Ditelepon sampai 10 kali miss call nggak diangkat. Heran dia, ini ada apa? Nggak biasanya gitu. Akhirnya dia bangunin papanya, ini tengah malam itu. Bangunin papanya, dia ceritakan, terus papanya akhirnya telepon pakai HP papanya itu. Nggak diangkat juga. Makin bingung mereka, ya ada apa ya? Jangan-jangan terjadi kenapa-kenapa. Akhirnya saudara tahu, satu keluarga dari Rungkut berangkat ke Perak. Satu keluarga itu langsung berangkat. Ke kosnya ini. Begitu sampai di kos, dia bawa perempuan di situ tidur. Terbuka, oh memang dasar. Ternyata saudara, yang menjadikan ini, yang menjadikan begini, maaf, saudara. Perempuannya singer gereja, lakinya pemain musik gereja. Itu yang bikin saya, aduh, mana? Malam hari itu juga si bapaknya ini langsung telepon calon besannya, batalkan pernikahan semua. Nah ini contoh yang bagus, kenapa? Cari tuh Tuhan. Kalau kita tidak cari Tuhan aja berpatokan, loh kita sudah kenal dari kecil Pak, habislah kok. Berapa banyak saya nangani orang-orang meninggal itu nyesal kan? Ya, karena nggak pernah tanya Tuhan. Yang paling menjadikan, saya pernah saudara di satu gereja, terus diikuti seorang ibu, Pak saya mau konseling Pak. Kita belum duduk ini, ibu mau konseling apa? Saya mau cerai. Nggak ada cerai. Saya nggak suka cerai seperti itu. Saya udah nggak cocok Pak Nason. Ibu nikahnya berapa lama? 3 bulan. Wah, 3 bulan terus mau cerai. Terus kenal Bapak berapa lama? 2 bulan. Wah, jadi pacaran 2 bulan, nikah 3 bulan, terus mau pisah. Masa kayak gitu anak Tuhan Bapak Ibu? Gimana kita bisa mengharumkan nama Tuhan seperti itu? Amin. Makanya cari kehendak Tuhan, jangan duniawi. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Hidup kita ini cuma sekali Bapak Ibu, ya jangan hari-hari menyesal karena nggak pernah tanya Tuhan. Hendaklah hari-hari kita tuh libatkan Tuhan supaya nanti endingnya engkau bahagia. Amin. Ya ingat, orang yang berkenan pasti apa? Tuhan buat berhasil itu pasti. Saya makanya punya prinsip, kalau saya berhasil itu Tuhan, saya gagal itu Nahason. Ya, karena saya tahu Tuhan tidak akan bikin malu anaknya. Kita sendiri yang bikin malu nama kita. Oke lanjut. Yang keempat, kebiasaan atau sikap yang selama ini kita anggap wajar, sering dilakukan tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat adalah masih kompromi dengan dosa kecil. Masih kompromi dengan dosa kecil. Mari buka Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Ini dianggap wajar. Masih kompromi dengan dosa kecil. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengaran tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan teriakanmu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kata segala di sana Bapak Ibu berarti apa? Termasuk kecil. Mau besar kecil termasuk di dalamnya. Itu yang membuat kita sulit mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, masalahnya sekarang ini, zaman sekarang, pandangan orang, penilaian orang akan dosa cenderung remeh. Apa itu dosa Pak? Semua juga manusia berdosa, Tuhan juga ngerti lah. Dikit-dikit tidak apa-apa, manusiawi. Saudara saya mau beritahu, dosa adalah penghalang berkat yang tidak kelihatan. Dosa adalah penghalang berkat yang tidak kelihatan. Seandainya itu kelihatan, saya yakin kita akan berpikir beribu kali itu bikin dosa. Kita akan berpikir beribu kali sebelum bikin dosa. Masalah itu nggak kelihatan. Akhirnya guys, nggak apa-apa. Begitu kena baru kain-kain saudara. Maaf saudara ya, saya pernah nangani satu kasus seorang bapak yang sebelumnya itu dia ditolong Tuhan lah karena anaknya itu autis, dan autisnya itu agak parah saudara ya, sampai pintu pagarnya pun dikunci.
karena saking takutnya keluar ganggu rumah orang. Nah saya bilang, Pak, saya sudah doakan Bapak sama Ibu, kuasa Tuhan sudah ada pada Bapak. Ini anak gak bisa apa-apa karena masih kecil. Bapak lah tumpang tangan tiap hari ke anak, pasti ada lawatan Tuhan, yakinlah, asal Bapak jangan aneh-aneh. Betul Bapak Ibu, perubahan. Jadi gak bawa ke dokter, tumpang tangan. Dalam nama Yesus normal, cuma gitu aja, berubah banyak. Akhirnya kami dapat berita gitu, puji Tuhan kita senang. 2 tahun lalu, itu udah berapa tahun lalu saudara ya, 2 tahun kemarin lah. Telepon saya lagi, Pak Nason, Anda saya kumat lagi Pak. Kenapa ya? Bapak nggak tumpang tangan tiap hari sama istri. Ini malah agak lebih parah dikit katanya. Waduh. Ya Pak, nanti coba saya buat dalam doa dulu Pak ya. Karena biasanya gini Bapak Ibu ya, maaf, jemaat itu nggak mau terbuka biasanya. Merasa apa? Saya sudah ini kok, saya sudahnya. Tapi kan Tuhan tahu toh. Iya, makanya tanya Tuhan dulu. Saya tanya Tuhan, ada apa dengan orang ini? Anaknya kok kumat lagi. Saya nggak dapat pernyataan apa-apa, tapi saya merasa seperti kayak tembok gitu saudara. Nah biasanya kalau saya doa dapat tembok, berarti itu aba-aba dari Tuhan. Aku sudah nasihati tapi keras kepala, bebal. Nah cuman itu apa? Nggak dapat detail saya. Besoknya saya telepon lagi, Pak maaf, saya sudah doa. Cuman saya merasa Bapak sebenarnya sudah ditegur Tuhan, tapi Bapak tetap lakukan itu terus. Bapak keras kepala. Nah cuman enggak tahu itu apa. Bapak cek aja lah. Oh gitu Pak, ya. Nah 3 hari lagi baru dia telepon saya. Pak Nason, saya sudah doa puasa, minta hikmah salah saya apa. Nah ternyata saya diingatkan Pak. Jadi rupanya kepala gudang saudara ya. Udah lama kepala gudang. Nah terus dia rupanya sering ngambil barang reject dari gudang. Tanpa ngomong sama owner. Saya bilang, Pak itu maling Pak. Itu maling. Loh Pak, tapi orang-orang ngambil. Loh itu orang-orang Pak, Bapak itu anak Tuhan. Loh, tapi kan gak diperlukan Pak belum. Itu kan bukan punya Bapak, itu punya owner Pak. Kecuali Bapak ngomong ke owner, boleh silakan ambil. Ini Bapak maling, udah. Nah ini sering kali, gak apa-apa lah, gak apa-apa. Itu tidak berkenan Bapak Ibu. Dan dia mengakui bahwa sejak itulah doanya itu gak mempan. Alkitab tadi kata apa? Bukan aku tidak mendengar doamu, bukan aku tidak sanggup tolong kau, tapi menjadi pemisah antara aku dengan kau adalah dosamu itu. Ada amin saudara? Oleh karena itu Bapak Ibu ingat, jangan pernah kompromi dengan dosa kecil jikalau engkau tidak ingin mengalami jalan buntu. Amin. Allah kita itu kudus, barang siapa menyembah kepadanya harus hidup kudus. Yang setuju katakan amin. Jadi itu yang keempat, masih kompromi dengan dosa kecil. Yang kelima, menomorduakan Tuhan, alias masih ada berhala. Menomorduakan Tuhan, alias masih ada berhala. Coba buka Keluaran 20. Keluaran 20 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ini kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan dan dianggap wajar. Padahal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Keluaran 23 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan katakan jangan menyembah berhala. Saudara mungkin kita berkata, saya gak nyembah berhala kok Pak. Saudara saya mau tanya, berhala itu apa? Saya yakin pasti tidak ada patung penyembahan di rumah saudara, saya akan sangat yakin itu. Nah tapi kita mesti ngerti, berhala itu apa? Karena berhala sekarang itu beda. Berhala itu adalah segala sesuatu yang kita kejar, yang kita utamakan lebih daripada Tuhan. Itu berhala. Segala sesuatu yang kita kejar, yang kita utamakan lebih daripada Tuhan, itu namanya berhala. Nah berhala itu Bapak Ibu pada zaman ini apa? Buka Kolose 3. Kolose pasal 3 ayat 5. Kolose pasal 3 ayat 5. Penyembahan berhala sekarang bukan bentuk patung lagi. Tapi apa? Kita lihat di sini. Kolose pasal 3 yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi,
yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan apa Bapak Ibu? Penyembahan berhala. Jadi kalau kita sudah menempatkan sesuatu yang kita utamakan, yang kita kejar, yang kita cari lebih daripada Tuhan, itu namanya berhala. Mungkin kita berkata, saya tidak ada berhala kok Pak. Saudara, berhala itu bisa pekerjaan, bisa keluarga kita, bisa hobi kita, bisa harta kita, bahkan bisa pelayanan kita. Nah, saudara, ada 5 pertanyaan untuk saudara jawab dengan jujur. Saudara masih punya berhala apa tidak? Ya, ada 5 pertanyaan, saya akan bacakan saja, tolong jawab dengan jujur. Yang pertama, apakah dengan memiliki itu bisa keluarga, pekerjaan, pelayanan, hobi, harta, dan hobi. Apakah dengan memiliki itu Anda merasa lebih berharga, lebih nyaman, dan lebih bernilai daripada memiliki Kristus? Apakah dengan memiliki itu Anda merasa lebih berharga, lebih nyaman, dan lebih bernilai daripada memiliki Kristus? Saudara, ada orang berkata, aku tuh kayaknya mesti punya ini, punya itu, baru rasa martabat naik. Itu berhala. Tapi sebaliknya, kalau saudara menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, engkau akan berkata, aku dan Tuhan cukup. Aku dengan Tuhan cukup. Orang seperti ini paling gampang bersyukur. Tidak banyak nuntut. Tapi kalau kita merasa mesti menambah lagi, seolah-olah pengorbanan Kristus masih kurang, berarti itu adalah berhala. Contoh saudara ya, contoh. Saya pernah waktu itu sebelum pandemi, saya diundang khotbah di salah satu ibadah pengusaha daerah Mulosari. Yang datang tuh mobilan semua. Saya datang dengan sepeda motor saya yang 2 tak, yang asapnya banyak itu saudara. Suzuki Tornado. Zaman sebelum pandemi Bapak Ibu ya beda dengan sekarang. Kalau sekarang ini setelah pandemi, orang merasakan bagaimana hidup susah 3 tahun yang lalu tuh. Akhirnya orang bisa tampil apa adanya, yang penting sehat Pak. Kalau dulu kan mana? Tampil pokoknya, pingin pamer. Supaya kelihatan apa? Diberkati. Caranya apa? Bawa mobil yang mewah. Nah, oleh yang punya rumah ditempatkan yang sepeda motor tuh malah dekat pintu, bagus. Nah, saya parkir di situ. Nah, terus saya lihat teman-teman ada beberapa teman sama ada beberapa pelayan Tuhan juga mau masuk juga. Saya bilang, Pak, sini Pak, kosong. Parkir tempat lain. Ini kosong Pak, ngapain jauh-jauh? Mereka bilang apa? Malu. Bawa sepeda motor malu, Masya Allah. Malu kata teman-temannya bawa mobil. Saudara, kalau kita malu dengan berkat Tuhan yang ada pada kita, berarti kita lagi sedang tampar muka Tuhan. Kenapa? Dia merasa apa? Aku dengan Kristus belum cukup, perlu kendaraan yang mewah. Itulah berhala. Saya begitu lihat kok cuma motor saya sendiri di situ, sementara parkir masih banyak, agak jengkel saya juga ya. Sebelum matikan sepeda motor, tagas. Biar semua orang tahu saya naik sepeda motor, saudara. Mesti malu kayak gitu. Kalau seperti itu Bapak Ibu ingat, itulah berhala. Yang kedua, pertanyaan kedua, apakah demi itu Anda sampai korbankan ibadah, kesehatan, dan kekudusan? Apakah demi itu pekerjaan, keluarga, pelayanan, bahkan mungkin hobi, harta, engkau sampai korbankan ibadah, kesehatan, dan kekudusan? Ada orang gara-gara hobi tidak ke gereja, itu berhala itu. Kalau gara-gara itu kita korbankan ibadah, pekerjaan, kesehatan dan kekudusan, itulah ibadah, itulah berhala. Yang ketiga, apakah Anda lebih cenderung bersemangat membahas itu daripada membahas hal-hal rohani? Apakah Anda cenderung lebih bersemangat membahas itu daripada membahas hal-hal rohani? Ada orang kalau bahas hobi, semangatnya luar biasa. Begitu bahas firman Tuhan, udah langsung ngantuk, saudara. Ada yang begitu, tapi di sini nggak ada Bapak Ibu yang nggak ada. Ya, di gereja lain banyak. Kalau kita seperti itu Bapak Ibu, berarti itu ada berhala. Orang yang sungguh-sungguh menempatkan Tuhan dan mengasihi Tuhan, kalau membahas masalah rohani, semangat, bersaksi luar biasa. Itu pertanda apa? Tuhan itu yang utama. Tapi kalau membahas Tuhan sudah mulai agak redup, tapi membahas yang lain agak semangat, berarti itu adalah berhala. Terus, pertanyaan keempat. Apakah saat Anda kehilangan itu membuat gairah ibadahmu kepada Tuhan juga hilang? Apakah pada saat Anda kehilangan itu membuat gairah ibadahmu kepada Tuhan juga hilang? Ada orang berapa jemaat saya konselingi Bapak Ibu,
Apalagi waktu masa pandemi kemarin, dipecat. Dia bilang, Pak, sejak dipecat itu, saya tidak ke gereja. Hah? Berarti pekerjaan itu berhalamu itu. Makanya tidak heran kok susah cari pekerjaan. Ada lagi gara-gara kehilangan anak, kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa kau ambil? Berarti anak itu berhala, saudara. Kalau engkau betul-betul menempatkan Tuhan, engkau akan berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Gitu. Semua itu dari Tuhan, Bapak Ibu. Sang pemilik itu mau ngambil kapanpun, ya silakan. Terpujilah nama Tuhan. Tapi kalau gara-gara kehilangan itu membuat gairah ibadah kita juga hilang, berarti itu adalah berhala. Pertanyaan yang kelima, bandingkan persentase waktumu dengan itu dan waktu dengan Tuhan. Bandingkan persentase waktumu dengan itu dan waktu dengan Tuhan. Itu tuh bisa keluarga, pekerjaan, pelayanan, hobi, harta. Bandingkan persentase waktumu dengan itu dan waktu dengan Tuhan. Oke lah Bapak Ibu gini, kita nggak mungkinlah 24 jam dengan doa tiap hari Bapak Ibu ya. Dan mungkinlah 24 jam kita berjalan dengan urapan Tuhan, enggak lah. 1 jam saja. Ada enggak Bapak Ibu punya waktu dengan Tuhan? 1 jam aja. Kita dikasih 1 hari 24 jam, Mas, 1 jam saja dengan Tuhan gak bisa. Kita gadgetan bisa berjam-jam dengan teman kongko-kongko, ngomong ngalur ngidul, yang belum tentu ada jawabannya di sana, belum tentu teman kita tolong kita, bisa berjam-jam. Dengan Tuhan yang pasti sembuhkan kita, pasti selamatkan kita, pasti tolong kita, 1 jam saya enggak ada. Berarti ada berhala di situ. Oke lah enggak 1 jam, setengah jam aja tiap hari, saudara. Makanya 5 pertanyaan ini coba cek. Supaya bisa kau dapati kau sudah berkenan apa tidak. Amin. Jangan dikit-dikit Tuhan gak jawab doaku, berarti Tuhan gak peduli. Cek engkau sudah berkenan apa tidak. Yang mengerti katakan amin. Makanya saudara, saya tempat lain itu, saya banyak ngajarkan pada jemaat itu agak keras. Kenapa? Itu cuma sekali. Saya banyak nangani soalnya orang-orang yang menyesal di ruangan ICU itu Bapak Ibu. Wah, apa saudara mesti masuk ICU baru menyesal? Kan enggak toh. Ya. Setelah napas di sini, Pak Pendeta, saya minta ampun Pak. Saya janji nanti kalau saya sembuh saya akan melayani Tuhan. Ya kalau sembuh, kalau mati, mana kita tahu. Dan anehnya kenapa ruangan ICU menjadi ruang pertobatan, bukan ruang gereja. Saya berharap kita nggak seperti itu Bapak Ibu ya, amin. Makanya coba 5 pertanyaan tadi cek, masih ada berhalakah di sana atau tidak? Saudara yang tahu. Itu yang kebiasaan yang kelima. Kebiasaan yang keenam, lebih mengutamakan ritual rohani daripada esensi rohani. Lebih mengutamakan ritual rohani daripada esensi rohani. Buka Lukas 18 ayat 19. Ini kebiasaan yang banyak kita temukan, bahkan mungkin kita lakukan, dan kita anggap wajar, padahal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dikatakan di situ, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lihat orang Farisi ini. Orang Farisi ngerti firman Tuhan. Dia puasa seminggu 2 kali. Perpuluhan oke, gak pernah absen. Pelayanan di mana-mana. Itu ritual rohani. Tapi esensi rohaninya gak ada. Saudara tahu esensi rohani itu apa? Esensi itu berarti apa? Sesuatu yang terpenting yang harus kita dapatkan dalam rohani. Apa itu? Pertobatan dan buahnya. Itu dia. Tidak ada gunanya kita pelayanan kemana-mana, nasihati orang sementara kita masih rohani yang masih memprihatinkan. Itu nggak ada Bapak Ibu. Nah, orang yang lebih cenderung mengutamakan ritual rohani, cirinya itu setahu saya ada 2 cirinya. Yang pertama, sibuk urusan rohani tapi tidak mau memperbaiki rohaninya. Sibuk urusan rohani tapi tidak mau memperbaiki rohaninya.
Saya pernah diundang ada satu gereja ngadakan retreat. Terus saya diminta untuk layani pelepasan di gereja itu. Saya minta 2 sesi. Sesi pertama itu pengarahan, yang kedua baru pelepasan. Nah, waktu pas sesi kedua pelepasan, itu kan jemaatnya banyak Bapak Ibu ya, sampai 100. Nah, jemaatnya duduk depan situ, duduk lesehan, tim musik belakang. Song leader, singer, tim musik. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu duduk saja. Saya izinkan Bapak Ibu ngaku dosa dalam hati. Tenang saja, nanti waktu saya tangking dari seperti ini, kalau Bapak Ibu merasa ada sesuatu yang mau keluar atau manifest, gak usah ditahan, biarkan itu keluar. Karena saya gak akan mungkin tumpang tangan Bapak Ibu satu-satu karena banyak sebelum itu. Biarkan Roh Kudus yang menjamah, yang penting Bapak Ibu buka hati. Amin? Amin Pak, oke. Kita mulai, musik main. Saya bilang gini, semua apapun yang bukan dari Kristus Tuhan yang ada pada anak-anak jemaat ini, aku perintahkan keluar. Saya waktu bilang, keluar, yang terlempar yang di belakang. Heran saya. Sampai pemain drum, buah, tendang drum, buah. Singernya guling-guling 3 orang. Song leader guling-guling. Saya bilang, kok jadi malah di belakang? Sampai Ibu Gembala lihat, ya ampun kok timku kayak gini ya. Jemaatnya biasa saja. Paling banter cuma nangis lah. Tapi ini kok. Akhirnya karena ini hamba-hamba Tuhan, kita ambil ke ruangan sendiri, Bapak Ibu ya tak tangan sini. Ternyata apa? Banyak yang kepahitan. Ya pemain drumnya itu percabulan. Pemain drum sana Bapak Ibu ya, bukan sini ya. Yang sana. Itu percabulan itu. Bayangkan dia roh, kalau pelayanan nomor 1, rohaninya nggak tahu. Itulah orang yang sibuk urusan masalah rutinitas rohani. Mengutamakan ritual rohani daripada esensi rohani. Itu ciri pertamanya. Sibuk untuk urusan rohani tapi tidak mau memperbaiki rohani. Yang kedua, lebih menyukai kegiatan rohani selama kegiatan itu tidak menyinggung dosanya. Lebih menyukai kegiatan rohani selama kegiatan itu tidak menyinggung dosanya. Contoh kasus lagi, saya sama tim pernah layani satu keluarga, kebetulan diminta sama ketua yayasan pelayanannya, Pak tolong konseling keluarga ini. Dia ini penginjil saudara, dia juga pengusaha. Jadi terkenal di timnya ini, dialah donatur yang paling banyak nyumbang lah. Jadi kalau sudah ke desa-desa, beliau inilah yang khotbah, bantu segala macam. Tapi rumah tangganya berantakan. Itu yang kita menyedihkan. Anak-anaknya ngelawan dia, istrinya bantah dia, itu di depan kami loh. Kita lihat itu, aduh, ngeri sudah. Dan tidak ada yang berani tegur dia. Kenapa? Donatur kaya. Gitu. Makanya dia lebih pilih pelayanan situ. Kenapa? Nggak ada yang singgung dia, nggak ada. Dia bisa tutupi dosanya, bisa. Kenapa? Khotbah. Dan dia sibuk untuk urusan begitu. Jarang datang ibadah. Kenapa? Takut tertegur dosanya. Gitu. Yang seperti ini apakah berkenan? Ya tidaklah. Tidak berkenan saudara. Makanya waktu konseling pribadi dia kan curhat, ternyata ada banyak usahanya yang mulai tertutup. Saya bilang, Pak sudahlah, jangan cari tenar di mata orang. Bapak perbaiki dirilah. Kalau bisa berhenti dulu pelayananmu, khotbahi anak sama istrimu, kau berubah supaya mereka juga bertobat. Itu lebih berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Oke? Nah sekarang kita masuk yang terakhir. Bagaimana supaya kita bisa berkenan di hadapan Tuhan? Hanya ada 2 saja dan ini saudara sering pernah dengar. Yang pertama, harus sangkal diri. Buka Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Ingat, tujuan utama kita beribadah adalah agar berkenan di hadapan Tuhan. Gak ada lagi yang lain. Kalau Tuhan mendapati kita berkenan, itu indah sekali. Apa saja yang kita kerjakan berhasil, doa kita dengar, dan pasti orang seperti itu tidak akan Tuhan buat malu, tidak. Kenapa? Tadi Mazmur 91 kata apa? Aku akan angkat di dalam kemuliaan. Ya. Tapi pastikan kita berkenan. Nah, untuk bisa berkenan itu gimana caranya? Yang pertama, Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri. Kenapa ini penting? Karena itulah modal kita untuk bisa pikul salib. Pikul salib itu berat loh Bapak Ibu, tidak gampang. Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang sudah sangkal diri.
Nah, sangkal diri itu apa Bapak Ibu? Sangkal diri adalah mengakui hidupku bukanlah milikku, tapi milik Tuhan. Itu sangkal diri. Mengaku bahwa hidupku bukanlah milikku, tapi milik Tuhan. Jadi kalau kita punya prinsip seperti itu, apa kata Tuhan sang pemilik hidup, nurutlah. Gak usah banyak bantah. Itu namanya sangkal diri. Kalau kita masih berbantahan, berarti engkau belum sangkal diri. Itu yang pertama, harus sangkal diri. Yang kedua, yang terakhir adalah belajar firman dan terapkan dalam kehidupan. Gampang tuh? Ayat apa? Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Jadi supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, sangkal diri. Kalau saudara punya prinsip itu, apapun yang Tuhan sampaikan dari mimbar ini dan itu menegurmu, maka engkau pasti berubah. Tapi kalau nggak sangkal diri, kita akan bantah dan diulangi lagi dosa yang sama setelah pulang dari ibadah. Nah, yang kedua adalah belajar firman dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yosua 1 ayat 8 dikatakan di sana, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Itu perlu digarisbawahi Bapak Ibu ya. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Bukankah ini dambaan kita tiap hari? Iya. Oleh karena itu apa? Belajar firman dan terapkan dalam kehidupan kita sehari. Ayat terakhir, mari buka 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani itu terbatas, tapi latihan ibadah itu berguna dalam hidup sekarang dan yang akan datang. Makanya sudah mulai hari ini, latihlah kita beribadah dengan sungguh-sungguh agar Tuhan mendapati kita berkenan di hadapannya. Ingat Bapak Ibu, hidup cuma sekali. Saudara sekarang usia berapa? Tinggal hitung sisa pulsanya tuh. Ya. Daud berkata kita paling 80 tahun lah. Nah sekarang saudara usia berapa? Tinggal hitung sisanya berapa. Nah akankah hari-hari sisa ke depan ini kita sia-siakan? Ya janganlah. Mulai hari ini mari kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala. Saya undang rekan hamba Tuhan tim musik, worship leaders sehingga bisa ambil tempat. Jemaat ambil waktu saat teduh sejenak. Biarkan keyboard mengiringi lembut saat teduh kita sejenak. Pada waktu saudara tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Situlah kita harus jujur di hadapan Tuhan. Untuk minggu ini, kita sudah berapa kali kita beribadah sepanjang kita hidup. Coba cek, ada pertumbuhan iman di sanakah? Ada perubahan mental semakin baikkah? Atau gitu-gitu aja dari tahun ke tahun? Itu hanya engkau yang tahu. Yang saya mengerti, kalau kita mengalami pertumbuhan iman, otomatis ketergantungan kita akan Tuhan itu semakin penuh. Kemampuan kita, kesungguhan kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya itu makin jelas, itu makin tampak. Dan karakter kita yang buruk makin lama makin hilang, digantikan dengan karakter Kristus. Adakah itu kau dapati dalam dirimu Bapak Ibu? Hidup berkenan itu tidak tampak waktu ibadah, tidak tampak waktu pelayanan, tapi tampak dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana dengan doa-doa saudara? Sering terjawabkah? Atau sama sekali gak ada jawaban? Bagaimana waktu engkau menghadapi masalah? Sering buntukah? Atau sering alami penyelesaian yang baik? Karena setahu saya sesuai firman Tuhan, orang yang melekat di hati Tuhan pasti didengarkan doanya dan pasti diluputkannya atas semua masalah hidupnya. Karena Tuhan menyertai dia.
Biarlah renungan singkat yang sederhana pada siang hari ini membuat kita bisa bercermin. Sudahkah kita beribadah berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan, hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau. Dan hamba sangat-sangat terbatas Tuhan. Hamba terbatas. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman-Mu, sempurnakan penyampaiannya, materaikan firman-Mu Tuhan, dan ubahkan kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan berkati. Puji Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak saudara yang diberkati melalui taburan firman Tuhan, boleh katakan amin, boleh katakan haleluya. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya juga catat firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Nahason, dan saya kira ada baiknya kalau kita terus mereview, terus merenungkan firman Tuhan yang sudah kita pelajari hari ini saudara ya. Dan mungkin ada 2 poin yang paling utama tadi, bagaimana hidup kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama harus sangkal diri, itu modal kita untuk bisa pikul salib, mengikut Yesus Kristus. Dan yang kedua adalah belajar firman Tuhan, dan jangan lupa diterapkan. Dan ada satu kalimat yang menurut saya sangat memberkati saya secara pribadi saudara. Hal yang paling penting dalam hidup kita, esensi rohani kita adalah pertobatan dan buah. Hidup kita ini punya tujuan, yaitu untuk berbuah. Berbuahnya banyak supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang percaya katakan amin, amin. Mari kita sama-sama sekali lagi berdoa saudara. Dan kita juga mau bersatu hati berdoa untuk Pastor Nahason yang sudah jadi berkat buat kita semua. Mari tundukkan kepala kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan, sebelum kami selesai ibadah pada siang hari ini, kami sekali lagi datang kepada Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur buat kehadiran Pastor Nahason di tengah-tengah kami, memberitakan firman Tuhan untuk kami, memberkati kami melalui pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kami berdoa, sepakat memohon berkat Tuhan untuk Pastor Nahason dan juga keluarganya. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Tuhan terus curahkan anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Kami percaya kesempatan yang lebih lagi Tuhan akan berikan untuk Pastor Nahason. Pintu-pintu pelayanan juga Tuhan akan berikan lebih lagi, Tuhan bukakan lebih lagi untuk beliau Tuhan. Dan kami percaya melalui kehidupannya akan semakin banyak orang yang kenal dengan Yesus Kristus, akan semakin banyak orang diberkati melalui kehidupannya, karena ada Yesus Kristus yang hidup dalam hidup Pastor Nahason Tuhan. Kami berdoa biar hidup Pastor Nahason juga terus jadi aroma Kristus yang menyebar bagi banyak orang. Dan ini juga doa kami bagi setiap kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini, biar hidup kami terus menyebarkan aroma Kristus bagi banyak orang. Sebelum kami terima berkat, kami juga mau berdoa buat setiap jemaat yang ada di tempat ini yang mungkin di hari-hari mendatang akan pergi Tuhan. Kami memohon penyertaan perlindungan dari Tuhan buat setiap kami, kemanapun tujuan kami, atau apapun yang akan kami lakukan, kami mohon kiranya Roh Kudus yang selalu jadi penuntun dan penolong buat kami, darah Yesus yang menutup bungkus kami Tuhan, supaya kami tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Buat saudara-saudara di tempat ini, buat jemaat di tempat ini yang akan pergi, biar bisa pergi dengan sukacita dan pulang juga dengan sukacita, pergi dengan damai sejahtera, pulang juga dengan damai sejahtera, pergi dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang sukacita, hati yang sehat, jiwa yang sehat, pulang pun dengan keadaan yang sangat sehat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau angkat kedua tangan kami mau terima berkat dari Tuhan, dan kami mau juga sambut kehadiran Yesus Kristus dalam hidup kami. Mari saudara, angkat kedua tanganmu, sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Sekarang ya Tuhan, berkati kami, curahkanlah berkat-Mu bagi gereja-Mu. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memperluas wilayah kami, Engkau perbesar kapasitas kami, dan menaikkan level kami ya Tuhan. Kiranya Engkau tambahkan pengurapan-Mu dan juga berkat-Mu untuk setiap kami. Jadikanlah kami semua penyembah-penyembah-Mu yang menyembah dalam roh dan kebenaran, yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin hanya oleh Roh Kudus. Jadikanlah kami semua penjala jiwa untuk melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua dan sampai selama-lamanya. Terima dengan sukacita dan ucapan syukur, sama-sama katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara.